Setelah sebelumnya reses yang diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 dipusatkan di Balai Kampung Sri Purnomo, kali ini di hari kedua, reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 untuk wilayah daerah pemilihan 3 Lampung Tengah dipusatkan di Kampung Sukosari, masih di Kecamatan Kalirejo, Kamis 27 Februari 2025. Dari pantauan jurnalis kami yang hadir dalam reses tersebut, tidak hanya aparatur kecamatan dan kampung saja, melainkan kadus dan RT juga hadir. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan memenuhi ruangan tempat berlangsungnya reses tersebut. Keceriaan begitu nampak dari para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 yang hadir dalam reses tersebut, mengingat saat inilah yang tepat bagi mereka menerima aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya, dan warga masyarakat begitu sukacita bisa menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabibun. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kehadapan beliau Bapak Kepala Kampung beserta jajaran yang saya hormati, kehadapan beliau Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, kemudian Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah limpahkan berkah kesehatan, kelancaran, serta hal-hal lain yang sekalian nikmat Allah, sehingganya pada kesempatan yang bahagia ini berkumpul bersilaturahmi dalam rangka reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan alhamdulillah saat ini bertepatan di Kampung Sukosari yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjung agungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Kehadapan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang beliau Bapak Haji Umar yang sudah pilih kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa alhamdulillah kita sekalian berkumpul di sini dalam rangka jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu di hadapan kita, hadapan saya tentunya adalah sahabat-sahabat dan juga wakil-wakil Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang mewakili Bapak Ibu sekalian tentunya. Pada reses yang selanjutnya dilakukan hari ini, tentu ini adalah sahabat-sahabat atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Dapil 3 hadir, yang saya kenalkan dulu. Jadi ada istilah Bapak Ibu sekalian, yang tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Izin pada senior, saya mewakili Bapak Ibu anggota Dewan yang saat ini hadir di hadapan kita. Waalaikumsalam.
Ya, beliau Bapak Pian Febrianto SH, yang dia juga ada di dapil 3, yang mungkin Bapak Ibu sekalian. Bapak Pian Febriano SH. Jadi saking akrabnya bahasa panggilan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya tadi, bahwa tentu reses ini adalah sangat istimewa sekali, karena alhamdulillah tidak semua kampung yang ada di Dapil 3 bisa terambah oleh reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan saat ini ada Dapil 3. Dan yang berbahagia ini alhamdulillah yang berketepatan di Kampung Sukosari. Gitu. Jadi langsung saja akan saya katakan bahwa Dapil 3 ada 11 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini melakukan reses di kampung Bapak ini, Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian hadir di tengah-tengah kita akan saya perkenalkan satu persatu. Beliau Bapak Pian Febriano SH. Ya, alhamdulillah beliau ada di dapil Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, kendala dan lain sebagainya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya juga ada di hadapan kita beliau Bapak Haji Umar dari fraksi Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga hadir juga beliau yang terhormat Ibu Nuria Esos. Beliau alhamdulillah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keluhan terkait dengan yang ada di kampung Sukosari yang kita cintai ini bisa tersampaikan dan bisa tersalurkan, lebih-lebih bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita sekalian. Kemudian juga selanjutnya beliau senior kami yang sudah sama-sama ibu kita kuhin, kita kenal, yakni beliau Bapak Sainul Abidin. Ya, sudah kenal ya Bu, Bapak? Insya Allah sudah kenal semuanya, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan beliau menyampaikan, memaparkan sebagaimana apa yang kita harapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan juga, jadi beliau Ibu Erna. Halo Ibu. Iya, Ibu Erna Rusmawati SPDI. Tambahin nggak apa-apa. Sarjana Pendidikan Islam. Beliau ada di Komisi 3. Mana lagi yang belum ya? Ya. Baik, saya Bapak Ibu sekalian sekaligus memperkenalkan diri. Saya di Ujang Mahmud, ada di Komisi 2 dari fraksi PKB. Kemudian Bapak Ibu yang lain perlu kami sampaikan juga yang saat ini belum hadir, tentunya di Dapil 3 ini ada juga beliau Bapak Muslim Ansori, kemudian Bapak Edi Yonisa, ada juga Bapak Kade Joko Supriyatin, kemudian ada juga Bapak Haji Tonisas Prajaya, dan ada juga Bapak Iqbal, Bapak Muslim yang saat ini semuanya masih ada dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan hadir di depan kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, mari memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau hal-hal mana yang belum capaian-capaian kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang bisa kita lakukan, bahwa ini adalah salah satu pintu Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi atau rencana pembangunan yang akan dilakukan di kampung kita tercinta ini, yang di kampung Sukosari ini. Karena Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk menyampaikan, menampung dan mengajukan suatu apa yang dilakukan dalam pembangunan di kampung kita ini, yakni diantaranya adalah melalui turunnya Bapak Ibu resesnya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang tentunya ada beberapa pintu, ada juga dalam musrembang Bapak Ibu sekalian sudah dilakukan. Di antaranya pintu yang saat ini adalah melalui reses atau jaring aspirasi masyarakat. Jadi dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, mari kita lakukan diskusi dan ajukan hal-hal yang sekiranya prioritas terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah yang mulai Bapak Camat, Pak Ade, saya pikir tahu beliau dulu di Dinas Perkebunan ya Pak ya. Dinas Perkebunan kok ketemu. Alhamdulillah. Jadi di Kecamatan Pulang Ganda. Ya alhamdulillah membangun kampung ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kehadapan beliau Bapak Kepala Kampung dan juga jajaran, moga untuk memediasi dan menampung apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, skala standar atau skala prioritas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kaitan dengan pembangunan yang akan kita lakukan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 yang kami hormati, pada Bapak Kepala Kampung juga yang kami hormati, Bapak yang ini Pak Camat, Bapak Binsa dan juga yang kami hormati, semua orang aparat kampung dan juga hadirin wal hadirat rahimahullah. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan keluhan kami. Oh ya, nama saya Kuat Siswoyoto. Alamat Sukosari Dusun 7. Nah, di sini yang akan saya sampaikan secara umum, bukan hanya khusus Dusun 7, tapi secara umum. Yang pertama kali, berhubung mau menjelang Lebaran, ya puasa dulu kan. Nah, di sini para kaum muslimin dan khususnya masyarakat itu mau bersilaturahmi besok kalau Lebaran. Jadi di situ berhubung kendala dalam silaturahmi itu adalah perjalanan. Namun perjalanan itu tahu sendiri keadaan yang seperti ini. Ini tolong kami atas nama daripada masyarakat atau rakyat, mohon kepada Bapak dan Ibu Dewan yang mewakili kami, bukan hanya di Sukosari, bukan hanya di Dapil 1 atau Dapil 3 ini, namun kami mengharapkan tolong jalan itu walaupun cuma diuruk gitu ya istilahnya, tolong untuk supaya dari masyarakat yang nanti akan bersilaturahmi atau mau saling kunjung mengunjungi itu
jangan sampai terhambat masalah perjalanan tersebut. Jadi harapan kami, tolong sebelum Lebaran ini kami harapkan jalan itu diuruk walaupun dengan asbes atau sabes atau asbes ya. Oh iya, itu. Nah, itu baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Ini harapan kami karena ini yang sangat mendesak pada saat ini. Dan yang kedua kali, kalau masalah jalan yang Sokosari Dusun 7 itu sudah berkali-kali saya itu mengajukan itu dari Sokosari Sridadi itu sudah kemarin pada reses yang terakhir dari anggota DPR yang terakhir itu kan ada reses juga di sini itu kan pernah di sini. Nah, saya sudah mengusulkan katanya itu sudah ditandatangani 10 anggota dewan. Karena langsung pada saat itu Pak Lurah membuat surat permohonan Pak. Nah, terus langsung katanya itu ditandatangani disetujui untuk tahun 2025 ini diprioritaskan. Nah, ini khusus untuk jalan Sokosari Dusun 7 dari Sokosari sampai jadi itu alhamdulillah kemarin itu dari masyarakat sudah bergotong royong dan juga swadaya masyarakat ya itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bu Erna atau Bu Dewan Erna itu juga ikut menyaksikan dan juga ikut bersama-sama kami yaitu membangun jalan tersebut. Tolong itu dilangsungkan. Tuh. Untuk yang kedua, yaitu harapan kami pada dulu sekitar 5 tahun yang telah lalu itu dari baik marbot, guru ngaji dan yang lain-lain lah pokoknya itulah termasuk itu mendapatkan insentif, tetapi untuk 5 tahun sekali ini sama sekali tidak mendapat. Nah, bahkan yang namanya guru ngaji itu tahu sendiri atau termasuk marbot dan juga termasuk PAUD dan sebagainya itulah. Kami mohon diperhatikan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di DPR, kami mohon supaya dikembalikan lagi seperti tahun-tahun yang telah lalu, yaitu mengenai insentif baik itu marbot, hak kaum dan sebagainya, dan juga termasuk guru ngaji. Itu bahkan di situ dari guru-guru ngaji dan juga yang lain itu sudah membuat rekening ya Bu ya, sudah membuat rekening melalui Bank Lampung itu ya. Nah, sampai sekarang tidak ada realisasinya. Maka itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan reses pada pagi hari menjelang siang ini, apa yang saya sampaikan ini menjadi tindak lanjut kepada ibu-ibu dan bapak-bapak DPR. Sekian saja. Seandainya ada kesalahan, kekhilafan, memang keterbatasan daripada saya mohon maaf dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat seluruh yang hadir, saya hormati, baik yang hadir maupun yang belum hadir, insyaallah yang saya hormati. Langsung saja Pak, pada poinnya nama saya Wasyukin dari Dusun 4. Saya asli petani Tulek. Untuk ini Pak, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Pak tadi masalah ketahanan
fisik. Dan kami selaku petani durian, mohon Pak, kami selaku petani di kampung sering terlambat masa tanam. Kalau kita sering terlambat masa tanam, insya Allah kegagalan tanam penghasilan itu tetap gagal. Contoh, seharusnya bulan Desember itu sudah tutup tanam, tapi ternyata belum bisa tutup tanam, baru bisa tutup tanam itu bulan Februari, itu sudah melebihi dari Pranoto Mongso. Akhirnya petani-petani itu gagal karena tumbuhan hama dan penyakit yang luar biasa. Kenapa Pak bisa sampai telat untuk masa tanam? Karena kami selalu di Kampung Sukosari berusaha dengan dinas, berusaha dengan penyuluh mengajukan alat Alsinta untuk baja sawah, sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Karena di sini ada penjaringan aspirasi, saya mohon untuk Kampung Sukosari diusahakan kalau bisa di tahun 2005 ini bisa mendapatkan Alsinta, paling tidak satu saja itu bisa mengurangi dari masa tanam tersebut. Ini karena kemarin tahun yang lalu masa tanamnya sudah telat Pak, penyakitnya di tanaman padi itu pentil Pak, satu rumput ada 50, itu yang bisa keluar malai itu hanya 4. Nah inilah karena saya sering koordinasi dengan itu. Yang kedua kalinya, ini ada salah satu warga di Kampung Sukosari juga di Sempat Pak, ini tersier, ini yang bola beli jebol, saya sudah koordinasi dengan BPP, itu apa belum ditanggung sampai karung, sudah. Ini sudah saya usulkan juga, itu termasuk tersier, primer atau sekunder, saya belum tahu. Nah itu juga gagal untuk tahun ini mengalami kegagalan bagi petani tersebut. Ini padahal di tahun 2005, ini yang ditingkatkan adalah swada pangan. Kalau sampai masa tanam terlambat, ini jelas swada pangan tidak akan tercapai. Jadi saya mohon untuk Kampung Sukosari supaya tidak telat masa tanam untuk tanaman padi. Mohon Bu, Pak, ini Alsinta kami mohon, usulan kami ini sekaligus. Saya tidak berharap untuk TR4, tapi yang jelas kalau Alsinta itu sudah terbukti, alhamdulillah. Mungkin hanya itu saja, karena masa di tahun 2005 ini menurut Pak Prabowo ini adalah untuk ketahanan pangan. Dan alhamdulillah petani sekarang bisa tersenyum dengan harga petani jagung yang kemarin itu tahun yang lalu 3.800, sekarang sudah sampai target 5.500 asalan. Alhamdulillah petani sekarang bisa bersedia, tapi tentu padi yang bisa belum terrealisasi karena sering telat tanam. Nah itulah usulan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Kampung yang kami hormati, Bapak Ade Sujana dari Kecamatan Klerejo, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah semuanya yang kami hormati. Nama Ngasyemudin dari Dusun 5. Dalam hal ini kami langsung saja mengusulkan bahwasanya di Dusun 5 itu ada ruas jalan yang belum pernah tersentuh aspal sekalipun. Jadi dengan volume 3 kali 280 meter dari Jalan Mim arah Sinarsari itu masih onderlah, dan jalan itu penghubung antar kampung yang sangat luar biasa. Jadi sifatnya peningkatan jalan, bukan perbaikan. Kemudian ada di Dusun 5 juga, tapi arah Dusun 1, 2 yaitu Jalan Mim, di situ sudah rusak, dan sekaligus kami minta lampu jalan karena di situ kebetulan kependudukannya, artinya pemukiman agak jarang tapi ramai untuk dilewati dan gelap
kami sangat butuh dengan lampu jalan yang kami perkirakan ada 6 titik di situ. Dan di situ juga sudah berkali-kali terjadi kecelakaan, kemudian ada rawan pencurian. Belum lama ada mobil juga di situ untuk transaksi ataupun menaikkan hasil curian sapi. Itu belum lama. Itu di situ bukan tidak hanya sekali, dua kali. Jadi kalau di situ memang ada lampu jalan dan terang ya setidaknya riko lah. Kemudian di sini yang ada dari dusun 5 ke dusun 10 arah Sridadi itu juga sudah mulai rusak lapennya. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya kami selaku kadus sangat butuh dengan masih pengen ditemenin RT. Tolong perhatikan untuk teman kami. Demikian, Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak sekali ya Pak. Tadi ini dari Komisi 3 dulu ya. Dari jalan Dusun 7 ya Pak ya. Jalan Dusun 7 minta diperbaiki pada khususnya dan pada umumnya seluruh kampung tengah. Karena biar nanti ketika kita silaturahim di bulan Syawal nanti kendaraan kita tidak tersandung-sandung gitu ya. Kemudian ada juga jalan yang belum pernah tersentuh oleh aspal ini ya Pak ya, Dusun 5 sampai Dusun 10 dan sampai Dusun 2. Ini Komisi 3. Alhamdulillah di sini Dapil 3 ini sangat beruntung sekali karena untuk Komisi 3 itu ada Ayahanda Zainul, ada saya, ada Bapak Edi. Ini yang mau menjawab siapa ini? Pak Edi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf agak ada keterlambatan sedikit. Maklum tadi pas di jalan banyak yang hajatan. Ada berapa tempat tadi hajatan besar-besar. Ini mungkin untuk jadi catatan kita yang dari DPR Kabupaten untuk mengambil aspirasi ke provinsi, karena berapa tempat tadi banyak yang nambal-nambal Pak Ibu. Jadi itu untuk jadi catatan kita. Ya, terima kasih buat bapak-bapak ibu-ibu di sini dari Bapak Siswanto ya. Nah, ini untuk jalan yang tidak pernah tersentuh oleh aspal. Ini ada berapa meter? 280 ya, insya Allah mungkin nggak terlalu panjang Pak Bian ya. Nah, di sini ada Ibu Erna juga dan Pak Zainul. Mungkin karena ini urusannya Dapil 3 ya, dibuatkan aja proposal, nanti dikirim melalui Pak Lurah, nanti Pak Lurah ngirim ke Bu Erna. Insya Allah kami sama-sama menjaga, wabil khusus dari Badan Anggaran nanti mungkin prioritas lah apa yang menjadi permintaan dari bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin itu kami mudah-mudahan pertama-tama dari Komisi 3 akan memprioritaskan Kampung Sukosari ini, Kecamatan Kalirejo. Mungkin itu aja dari harapan dari kami yang penyambung lidah masyarakat, insya Allah akan kami perjuangkan. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf ada keterlambatan mungkin karena banyak hajatan itu tadi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menambahkan tadi sudah memberikan harapan angin surga ini ya. Ini mudah-mudahan angin surga juga. Terima kasih Bu Erna. Saya tak lanjut aja, saya nanggapi dari Pak Haji Kuat tadi.
masalah jalan dan bukan sabes ya. Yang jelas kalau bisa sebelum Lebaran udah duduk sabes permintaan Pak Haji Kuat tadi ya. Dan saya menanggapi juga waktu reses tahap 1 saya agak lupa itu periode yang lalu memang ada usulan dari jalan Sukosari menuju Sridadi Dusun 7. Tapi perlu masyarakat ketahui biar jelas, kami sebagai anggota DPR ini hanya memfasilitasi, membawa, mengusulkan dan mendorong, tapi semua itu tergantung anggaran. Karena di Kabupaten Lampung Tengah ini kita ada 301 kampung, 10 kelurahan. Kalau dia 100 miliar, artinya kalau dibagi 300 kampung, kira-kira kebagian berapa? Begitu aja. Tapi kita tidak lemah, kita selalu berjuang. Mudah-mudahan karena rapnya sudah masuk Dusun 7 ini, insya Allah mungkin di perubahan mungkin dilaksanakan. Insya Allah. Dan menanggapi dari Pak Haji Kuat juga masalah jalan yang harus diuruk. Ini jalan kan lebar Pak. Jalan provinsinya kalau kita lihat dari perbatasan Watagung sampai perbatasan Sri Basuki itu ada 5 kilo. Belum jalan-jalan. Ini saya mohon juga kepada kepala kampung, sebenarnya kita kan ada perusahaan di Kecamatan Kalirjo Lestari. Kepala kampung minta CSR-nya kepada PT Sawit Kalirjo Lestari. Karena apa? Banyak juga sawit lewat sini gitu. Harus. Jadi kepala kampung ambil tindakan, mengusulkan surat, minta dulu sabes gitu. Itu bisa Pak. Karena perusahaan harus mengeluarkan CSR-nya itu. Kenapa? Ini juga lintas dia juga, apalagi muat yang minyak mentahnya itu kan pakai busuk gede-gede itu. Jadi saya berharap juga dari kepala kampung ambil tindakan. Kepala kampung Sukosari, kepala kampung Sri Basuki kompak, Watago, minta jasanya diuruk, paling nggak habis 3 juta kok. Tapi kalau Bu Erna, Mas Bian juga membantu, monggo nanti serahkan Pak Lurah, ya kami juga siap bantu juga sih dikit-dikit. Kalau hanya untuk pengurukan. Ini masalah pengurukan sabes Pak ya. Dan masalah tadi lampu jalan. Sebenarnya tahun kemarin juga dewan-dewan pada dapat jatah lampu jalan. Saya dapat jatah 10, tapi 3 kampung. Alhamdulillah hanya Sukosari, hanya Poncowarno, Sidodadi, Sidomulyo, 3 kampung. Mungkin Pak Pian juga udah ngasih lampu jalan juga Sukosari kan. Ada 3 titik, 5 titik. Mungkin yang di dalam belum sempat musul Pak Pian ya. Yang di dalam belum musul mungkin ya. Insya Allah di perubahan ini diusahain sama Pak Pian. Kalau masalah lampu jalan kecil lah Pak Pian lah. Paling 2-3 titik bisa ya. Saya pastikan. Dan di sini juga ada pertanian. Pertanian Mbak Nuria hanya jawab. Bagian baca TR4 ini bagian Bu Nuria ini. Tinggal dia mengarahkan sini apa enggak. Saya bersama Bu Nuria. Itu tadi Pak ya penjelasan jalan Pak ya. Insya Allah lah kalau masalah pengurusan sampai nanti laksanakan ya. Lanjut Bu Nuria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, ini Pak Saiful, Ketua fraksi saya. Jadi begini Pak, kadang-kadang kami ini serba repot Pak. Karena anggota Dewan ini Bapak Ibu ya, itu ada yang namanya basis-basis massa. Saya dipilih banyak suara di Kecamatan Sidalangung.
Jadi saya secara naluri pastinya saya akan memprioritaskan sana, kan gitu Bu. Jadi gimana nih Pak saya? Masalah TR4, masalah bajak, gak ada masalah sebenarnya Pak. Gimana kita operasi? Sebenarnya di sini sih Bu Erna sama Pak Pian sangat kuat ya untuk perjuangan itu. Tapi kalau memang hari ini mendesak banget, saya minta nanti yang mau baca, yang mau minta baca, jangan pulang dulu. Enggak, ini Pak Wasikin ini tadi yang masalah bajak ini ketua kelompok tani ya? Oh iya. Saya ini kalau udah Pak Saidul bilang kayak gitu udah nggak bisa ngomong. Berarti nanti Bapak saya minta nama kelompok. Kami turun hari ini, bulan depan itu ada 20 bajak dari Partai Gerindra. Tapi sudah difokuskan. Nggak dapat sih udah semua, udah ada rekomendasi, sudah difokuskan semua. Bahkan Poncol dapat TR4. Ada irigasi bajak, kita nggak usah bicara spesifikasi masalah Partai Gerindra lah ya. Tapi kalau nanti di perubahan kalau ada ya Pak ya. Jadi insya Allah kita utamakan, cuma saya minta nama kelompok tani, alamat, nomor register, nama ketua, nik ketua, nomor telepon ketua kasih ke saya. Insya Allah tahun ini Pak realisasi, cuma di akhir tahun. Karena di awal tahun ini sudah ada yang punya Pak, gitu. Tetapi dari kabupaten, jadi gini loh Pak, perlu saya sampaikan sama bapak-bapak, bahwa semua usulan, terutama Al-Sintan, itu bisa melalui 2 jalur Pak. Satu melalui Bapak usul kepada PPL, PTD, Dinas. Tapi Bapak bisa juga mengajukan melalui aspirasi, yaitu anggota DPR. Dan pengadaan bajak itu dari pusat Pak. Jadi kita memakai anggota DPRD provinsi. Saya dengan Pak Saidul bisa menurunkan bajak, TR4, komben, kambing, sapi, irigasi, jalan segala macam itu dari DPR RI kita. Dari provinsi kita juga ada Pak, tapi jalannya jalan lingkungan. Kalau jalan kabupaten nggak bisa. Makanya tadi saya izin dulu sama Pak Saidul, kita mau kasih nggak yang di sini gitu. Tapi insya Allah satu kita kasih Pak tahun ini Pak ya. Kalau Bapak tahun ini nggak cair, kalau hubungi saya lagi. Baik, terima kasih. Kalau nggak cair lagi? Insya Allah pasti cair, karena selama ini kami tidak pernah yang namanya usulan kelompok melalui kami maksudnya melalui aspirasi Pak ya, aspirasi DPR Partai Gerindra selama ini tidak pernah tidak cair. Langsung masalah guru ngaji Pak, saya udah izin dengan Pak Umar. Saya dengan Pak Umar itu komisi 4 itu membidangi masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perempuan, banyak yang menyangkut komisi 4 larinya ke masyarakat. Masalah guru ngaji Pak ya, dan masalah apa tadi Pak ya. Jadi begini, sebenarnya hal yang paling menyakitkan bagi anggota dewan, kami semua anggota dewan yang paling menyakitkan satu Pak, ketika Bapak punya usulan kami tidak mampu memperjuangkan, itu sangat menyakitkan Pak buat kita. Tetapi kita kadang-kadang terbentur oleh anggaran. Bapak bisa bayangkan, Lampung Tengah penduduknya terbanyak di Provinsi Lampung. Daerahnya luasnya lebih kecil sedikit dari Lampung Timur, sedikit Pak, nggak banyak. Termasuk wilayahnya terbesar juga Lampung. Bapak tahu nggak PAD kita? PAD kita cuma 300 miliar Pak. Nah tuh malahan 300-an miliar. Kemarin saya ke Bali Pak, studi banding ke Bali, ke Kabupaten Gianyar. Bapak tahu nggak PAD-nya? PAD-nya 5 triliun. Bukan berarti saya ingin membandingkan apple to apple, enggak. Nggak sebanding antara Bali dan Lampung Tengah. Tapi setidak-tidaknya kemana sih PAD kita kok cuma dikit banget? Sementara setiap kami turun banyak permintaan, setiap kami turun itu permasalahan Pak. Tidak ada anggota dewan satupun yang tidak mau berjuang buat bapak-bapak. Tidak ada Pak. Tapi karena memang itu, kata ahli Lampung Tengah itu anggarannya itu stres Pak. Lampung Tengah ini stres anggaran. Stres anggaran itu apa Pak? Stres anggaran duitnya nggak enak sih nanti bangun pakai.
Coba ya. Jadi kemungkinan saya kan baru tahun ini, kemungkinan kemarin tidak dianggarkan lagi Bapak selama 5 tahun itu karena mungkin kebetulan anggaran, saking banyaknya anggaran yang harus diminta pembangunan diminta masyarakat. Tetapi kemarin pada saat kampanye Bapak Bupati kita, Bapak Ardhito, kan sudah menjanjikan juga dalam kampanye. Dan ketika nanti tahun ini diusulkan oleh Pak Ardhito tentang janji kampanye beliau, yakin saja Pak DPRD pasti mengesahkan, menyetujui pasti Pak. Jadi kami kayak tadi ada bahasa yang mengatakan tahun kemarin sudah reses di sini, ada jalan yang berrealisasi, itu sudah menyakitkan buat kita Bu. Tetapi ya itulah karena kita kebetulan, Ibu bisa bayangkan Bu, keuangan Lampung masih mengandalkan pusat Pak untuk gaji pegawai negeri Pak, operasional itu masih tergantung pusat Pak. Itu loh, kalau nggak ada pusat nggak ada Lampung Tengah Pak. Dan satu hal perlu saya bongkar dikit. Pegawai di Lampung Tengah ini Pak PNS itu terlalu besar. Dia memakan uang 51% dari anggaran kita. Terlalu banyak pegawai. Tapi apakah terlalu banyak pegawai itu salah? Enggak juga. Nyatanya ada sekolah yang PNS-nya cuma 1, betul nggak Bu Pak? Lainnya honor. Kita memang kekurangan pegawai Pak dengan sebanyak itu. Tetapi anggaran kita ini stres Pak. Jadi kepada tadi guru ngaji dan ini tetap ya Pak ya, kita akan tagih juga karena itu merupakan janji kampanye Pak Ardhito juga akan masukkan itu. Insya Allah ketika nanti pemerintah mengusulkan anggota DPRD pasti akan menyetujui anggaran itu. Dan kami dari Komisi 4, saya tadi udah bisik-bisik sama Pak Umar, pulang dari reses ini kita akan panggil dinas terkait masalah intensif ya, daripada guru ngaji ini bisa dilanjutkan apa enggak. Itu Pak ya, bisa dipahami, terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab ya Pak ya, dan ada harapan tadi udah disampaikan sama Pak Edi, silahkan bikin proposal. Siap dijawab. Alhamdulillah. Tadi untuk guru ngaji dan lain sebagainya pun akan segera dibahas oleh Komisi 4 tindak lanjutnya dengan dinas terkait. Baik, kita buka sesi kedua. Monggo dari ibu-ibu, mungkin belum ada tadi. Saya jalan dari dusun 5 ke dusun 10, kemudian jalan di dusun 469, lampu jalan. Ini kembali lagi ke Komisi 3. Ada saya, ada Pak Edi. Monggo, masa saya yang jawab ini? Mohon maaf ya, harusnya ini yang jawab yang lain. Baik, insya Allah untuk dusun 5 sampai dusun 10. Kemudian tadi ada Bapak Nasibudin, dusun 5 sampai dusun 2 ya. Informasinya belum pernah tersentuh dengan aspal ya. Mudah-mudahan nanti di anggaran ini bisa diprioritaskan. Benar tadi Komisi 3 insya Allah sepakat untuk memprioritaskan jalan tersebut. Namun di sini kan banyak sekali usulan ya Bapak Ibu. Kalau Bu Nuriyah bilang hal yang paling menyakitkan ketika Bapak Ibu mengusulkan kami tidak bisa merealisasikan. Ini yang lebih menyakitkan lagi ya saya tinggal di sini tidak terrealisasikan. Iya, insya Allah direalisasikan. Namun kembali lagi anggaran kita ini terbatas, apalagi kata Bapak Presiden kita anggarannya suruh di apa itu? Efisiensi. Iya, jadi ibarat uang belanja yang tadinya bapaknya ngasih 1 juta ke ibunya per bulan, ini 500.000. Cukup cukup butuh cukup. Nah, ini juga dari pusat sampai daerah mengalami hal yang sama. Tapi insya Allah monggo, yang pasti tadi ada beberapa bab jalan yang diusulkan dari Sukosari. Sesama kepala dusun bersama Bapak Kepala Kampung bermusyawarah mana yang akan jadi prioritas, karena tidak mungkin semuanya bisa terwujudkan, karena bagaimanapun juga kampung kita banyak, kecamatan kita banyak yang ada di Dapil 3 ini. Nah, jadi berbagi dengan kampung yang lainnya, intinya seperti itu. Kemudian untuk lampu jalan ini juga ada di Komisi 3 Bu. Jadi kami pernah
sudah melakukan rapat dengan dinas yang terkait. Jadi lampu jalan seluruh Lampung Tengah ini ada 7.000 yang rusak, termasuk yang ada di Sukosari. Sedangkan anggaran untuk perbaikannya itu hanya beberapa ratus lampu. Jadi wajar kalau tadi Ayahanda menyampaikan dapat jatah 10 dikasih di sana, Mas Tian dikasih 10, sebagian ada di sini. Ya begitulah adanya. Artinya tidak semuanya bisa terjamah. Bisa kebayang yang 7.000 yang rusak yang bisa diperbaiki hanya 100. Nah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti untuk Sukosari, ya walaupun tidak bisa semuanya terperbaiki, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diperbaiki. Itu untuk lampu dan jalan. Kemudian untuk bedah rumah ini sosial ini, komit 4 ini. Masih 3 lagi ya? Oh ya, Perkim. Ya. Jadi ada di dana sosial, juga ada di Perkim. Ini juga untuk bedah rumah ini memang Lampung Tengah ini memang banyak sekali. Iya. Tahun ini ada 250 abang. Ya, ada 250 dan itu memang dibagi ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ada 250. Sedangkan usulan yang masuk dari Musrembang, dari Reses itu ada 2.000. Ada 2.000. Bukan, tadi lampu ini. Ya, itu hasil rapat dengan pendapat kami dengan dinas terkait. Jadi untuk yang mengusulkan bedah rumah ya tetap bersabar karena memang keterbatasan dan juga memang banyak sekali permintaan. Jadi untuk bersabar karena memang belum waktunya pencairan. Itu salah satunya. Bahkan tentang bedah rumah. Oh iya. Tahun ini bedah rumah ada 200. Tapi kebetulan dewan yang baru belum dapat. Jadi kalau nggak salah ke Dewan 100, ke Pemda 100. Enggak, itu semua fraksi dibagi bagian. Tapi begini Bu, saya mohon sama para kampungnya, tolong yang betul-betul rumah tidak layak betul didata. Karena insya Allah di perubahan atau tahun besok kita anggaran lebih banyak itu. Maka didata nanti serahkan ke saya yang apa-apa, ke dewan yang dekat yang apa-apa, data yang betul-betul yang udah nggak layak loh. Didata betul, tapi kalau bisa tanah itu udah milik dia Pak. Jangan dia mau bangun tanah numpang, nggak bisa juga itu. Insya Allah tahun depan kita yang anggaran kita anggarkan lebih banyak kalau perlu, karena betul di kampung itu banyak rumah tidak layak huni sebenarnya. Mungkin itu masalah bedah rumah. Kalau tahun ini itu udah masuk semua datanya ada. Saya juga kemarin dapat 16 titik kemarin itu. Tapi udah datanya masuk semua. Mungkin nanti kalau ada di perubahan insya Allah lah. Makanya saya minta para kampung di data yang betul-betul tidak layak itu kita akan perjuangan Pak kalau untuk rumah. Mungkin itu masalah bedah rumah ya. Dan tahun ini juga udah lumayan, dapatnya 25 juta Pak. 25 juta. Kita usulkan 50, tapi ya sih 25 juta. Mungkin itu masalah bedah rumah. Ya tadi jalan, lampu jalan, dan rumah, ya terrealisasi. Cuma bersabar, ya bersabar. Mungkin Pak Ujang ini dari Komisi 2 menyampaikan sebelum dibuka termin ketiga. Sepertinya termin ketiga sudah habis ya, kayaknya sudah semuanya disampaikan. Apa masih ada yang masih ada dari kepala dusun. Oke, kita buka kok termin ketiga. Monggo. Baik, terima kasih untuk termin ketiga ini dari Bapak Bayan ini langsung ya, tentang jalan dusun 6 ya. Kembali lagi ke Komisi 3 ini. Ya, kembali lagi kalau memang saya yang suruh jawab, monggo nanti kepala dusun bersama kepala kampung prioritaskan nih mana ruas jalan yang harus dibawa ke Komisi 3.
Jangan, yang pasti tadi kan sudah banyak sekali usulan, ya. Hanya meminta, boleh-boleh aja minta-mintakan gitu. Tapi harus ada yang diprioritaskan. Jangan sampai nanti banyak yang diminta tapi zong semuanya, kan tambah sakit hati saya. Tadi tentang RT yang belum terjawab ya dari sesi kedua dan sesi ketiga ini. Di sini ada komisi 1 ini pemerintahan Rajo. Dapat jatah juga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya doakan semua yang hadir di sini sehat semua. Umur panjang, apa yang dicita-citakan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon maaf tadi terlambat memperkenalkan diri. Nama saya Tony Sastrajaya. Lengkapnya HMHCILCLA CPM. Panjang ya. Rumah saya di Trimurjo, saya dari Demokrat. Tadi jawaban dari rekan-rekan saya sangat mendukung, sangat mendukung semua apa yang diminta langsung direspon, apa yang diusulkan langsung direspon. Kebagian saya yang nggak bisa merespon ini gaji RT atau apa ya, tunjangan atau PAH atau komisi. Sebenarnya dari 2 tahun yang lalu sudah tidak ada, Pak. Kalau bisa benar enggak? Dari 2 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak ada. Kemarin kebijakan dari Pak Bupati bagaimana caranya supaya dapat, supaya terrealisasi, supaya harapan itu datang. Semoga Bupati ke depan dan para DPR di Lampung Tengah ini menganggarkan. Tapi memang perintah dari pusat memang tidak ada. Sebenarnya bukan sekarang, sudah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu saya baca dari peraturan presiden kalau tidak salah. Tapi tetap dianggarkan dari ADD dan sebagainya. Nah, tahun ini tidak berani PMK pemerintah desa menganggarkan, memang tidak ada alokasi itu. Mudah-mudahan di pemerintahan yang sekarang Bapak Mas Dito dan Pak Komang itu. Yang jelas kami di sini hadir untuk mendengarkan aspirasi Bapak Ibu. Kami hadir untuk memperjuangkan. Bukan saya ingin apa ya? Ingin ngomporin lah. Carilah anggota dewan yang orang sini. Saya tidak bisa berjanji. Orang Kalirejo sedang sebagai, kalau Trimurjo sudah bohong kalau orang Trimurjo bisa memperjuangkan di sini. Benar. Karena saya akan memperjuangkan daerah Trimurjo sendiri juga. Bumi Ratu Nuban yang dekat. Ke Kalirejo itu sangat susah. Alhamdulillah kalau Mas Pian memperjuangkan Trimurjo. Saya jujur. Bukan gak dapat suara, saya tidak berjuang di sini. Kalau Bapak Ibu cari anggota daerah dewan, bukan orang dekat sini, bukan orang Kalirejo, Sendang atau Bangun yang dekat sini. Ibu ada apa-apa, Ibu mau nanya, Ibu mau konsultasi, jauh kalau ke Trimurjo, jauh Pak kalau ke Trimurjo. Benar. Apakah orang Trimurjo tahu permasalahan orang sini? Tahu nggak kira-kira? Saya tahu jalan jelek karena saya tadi kesini. Benar. Dari Trimurjo saya Pak. Kenapa saya terlambat? Perkirakan Google Map tadi 1 jam. Ternyata 2 jam Pak. Bohong Google Map. Saya tadi udah WA sama abang saya. Paling 30 menit lagi nyampe. Enggak taunya bisa puter-puter sama Google Map. Dan jalannya terhenti, ada truk rusak. Jadi agak lama. Dilewati nggak bisa. Jadi saran saya, bukan saya melarang untuk milih Pak Sainul, bukan saya melarang untuk milih empok saya ini. Empok itu Ayu kalau Jakarta. Cing, dia pakai cing. Jadi sekali lagi, ini sudah respon luar biasa, sangat respon luar biasa. Saya ketemu empok saya ini di Trimurjo di balai.
sedang bagi-bagi bantuan alat berat. Saya ngawal masyarakat, saya cuma dapat 3, dia mau dapat 40 Pak. Iya, sempat cemburu saya. Ternyata dari Gerindra, bukan dari kabupaten nggak ada kemarin. Tuh, dari pusat komunikasinya bagus. Bukan saya menjelekkan partai saya dan membaguskan partai lain. Ini fakta. Ayo kawan-kawan ke depannya jangan karena duit, jangan karena sembako yang tidak bisa mewakili aspirasi. Cari orang-orang yang bisa mewakili aspirasi. Basic saya hukum, saya pengacara, saya dosen juga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada permasalahan hukum, telepon saya, WA saya, minimal saya kasih solusi, saya kasih pendapat. Siapa saja, teman-teman dewan ini kalau ada masalah atau warganya punya masalah, teleponnya ke saya, WA ke saya, nanya ke saya, bagaimana sih solusinya? Tapi saya juga tidak pernah menjanjikan orang kena masalah selesai, tidak. Minimal saya kasih solusi, mana yang terbaik, bagaimana cara menyelesaikan. Jadi masalah RT tadi saya bilang, permasalahan RT bukan sekarang. Permasalahan RT itu sudah 2 tahun yang lalu. Tapi memang sama pemerintahan kemarin dianggarkan. Tak tahu di kotak-atik seperti apa, dibebankan kepada desa. Betul nggak Pak Kades? Betul kan? Tapi tahun ini nggak berani Pak Kakam, karena tidak ada berita. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang baru memikirkan sampai RT, memikirkan semua permasalahan di kampung-kampung. Itu aja. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini sudah dimulai pembicaraan dari Pak Tony. Memang begitu Pak, sistem politik kita jadi gini. Kami tadi kenapa saya izin Pak Sainul untuk bisa memberikan bajak 1 kepada Bapak, bukan basis saya Pak, gitu loh. Betul, kita nggak boleh seperti itu, kata-kata nggak boleh. Tidak-tidaknya betul apa yang disampaikan sama Pak Tony. Dia akan perjuangan Trimorejo. Bapak percaya Kecamatan Sedangun tahun ini 52 titik bantuan turun, dari irigasi, jalan, bajak, TR4, dari kebun bibit rakyat, dari semua turun Pak, karena saya dapat 5.000 suara di Kecamatan Sedangun. Sebelum di Sukawasari ini juga saya sudah pernah berjuang melalui PIP ya Pak ya, cuma memang saya nggak ada bersuara. Bukan berarti kamu tidak mau Pak, tapi akan buktikan 1 bajak Pak, agar nanti bisa berbagi. Oh ya, itu termasuk Mas Dion, Mas ini dia berjuang untuk Bumi Ratu Tuban Pak. Beliau benar kata Pak Tony, kesini juga nggak mudah karena basis beliau itu dapat 8.000 suara Bumi Ratu dan Bekri. Beliau belum tanggung jawab di situ. Bapak-bapak di sini sudah ada Bu Erna, sudah ada Mas Pian. Saya tahu Sukosari basisnya beliau berdua. Aman Pak, sudah ada 2 ini. Tenang aja. Oh, basisnya Bu Erna, tenang aja Pak. Bu Erna pasti akan memperjuangkan, nanti dibantu sama kami. Jadi gitu memang. Tadi sebenarnya ngomong kayak gitu gak enak, tapi karena Bung Tony sudah memberikan statement yang begitu, memang begitulah. Jadi permohonan maaf dan lebih baik begitu, lebih baik jujur Pak ya. Makanya betul, jangan karena sembako Pak. Saya dapat 5.000 suara di Sedangun Pak tanpa amplop 1 biji pun, dan itu tanggung jawab saya sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu kan. Nah makanya saya kepingin di sini begitu Pak, menjadi punya bahasa. Makanya Bu Erna, semoga Bu Erna bisa memperjuangkan dengan maksimal. Kami, saya Pak Sainul yang bukan basis di sini bersifat membantu Pak. Pak ya, nanti kita akan coba memberikan 1 bajak kepada Bapak nanti sebelum pulang ke tempat saya dulu, saya minta data kelompok, langsung saya akan masukkan ke list untuk yang awal. Kita mudah-mudahan akhir tahun kita masih ada Pak. Terima kasih. Saya sama Bu Erna Pak ya. Sama Allah. Enggak lah, ya Bu Erna ini kan hanya menjebak dia aja. Karena dia diam di Sukosari, mungkin lebih dekat masyarakat ke Bu Erna. Yang jelas, apapun dari usulan Sukosari, kami ikut backup, itu yang jelas. Dan ngebangun bukan Bu Erna. Kalau ngebangun Bu Erna, agak banyak Bu Erna kan. Dia hanya menjebak. Karena dia dekat di sini, ya wajarlah masyarakat perlu kesah lapor ke Bu Erna atau Bu Pian yang dekat. Tapi keputusan DPR itu ya bersama, memutuskan anggaran bersama. Karena
di semua partai, semua fraksi itu ada di badan anggaran. Di masyarakat harus paham, nanti habis dari sini semua Bu Erna, nggak tersasir, Bu Erna yang siksa, kurus dan mikirin kan, saya kasih juga. Nggak, saya ini meluruskan aja Pak ya, Bu ya. Terima kasih. Iya. Masyarakat Sukosari ini sudah cerdas-cerdas Pak, udah paham ya. Karena kita di sini hadir untuk masyarakat Lampung Tengah. Siapapun kita, apapun partainya, membangun Lampung Tengah bersama-sama. Inilah kekompakan kami. Baik, itu sesi 1, 2, 3 insya Allah sudah bisa terjawab semuanya. Mudah-mudahan pemerintah baru Bapak Ardhito bersama Pak Faidi bersama-sama dengan kami bisa mewujudkan semua apa yang menjadi harapan masyarakat demi Lampung Tengah yang lebih baik. Allahumma amin. Meskipun tidak bisa 100%, namun setidaknya bisa ada yang terwujud. Mungkin itu sesi jaring ya. Itu saja mungkin yang bisa kami terima. Ini sudah menjadi catatan khusus bagi kami, dan insya Allah kita sudah membuat catatannya. Dan silahkan nanti proposal apa yang bisa kami bawa, silahkan disepakati bersama karena tadi banyak sekali permintaan.